Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Yang terhormat Bapak Ahmad Farhan, SPD, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Teori Teknologi Pendidikan, serta rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Selamat pagi, siang, sore, dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arya Sahwal Priyadipa dengan NIM 25010226994 dari Prodi Teknologi Pendidikan. Pada kesempatan ujian tengah semester ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis terkait lingkup teori teknologi pendidikan. Presentasi ini bertujuan untuk mengukur kemampuan mahasiswa dalam memahami, mengintegrasikan, dan menunjukkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, serta komunikatif dalam menjelaskan konsep teknologi pendidikan. Presentasi ini akan berfokus pada 3 komponen utama, yaitu yang pertama, analisis definisi teknologi pendidikan dan penerapannya. Terus yang kedua, penerapan prinsip penciptaan, penggunaan, dan pengelolaan atau creating, using, and managing dalam praktik etis teknologi pendidikan. Dan yang terakhir, hubungan antara konsep teknologi dan pendidikan dalam membentuk landasan teknologi pendidikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teori teknologi pendidikan. Di sini saya akan memaparkan 3 materi utama, yaitu yang pertama, analisis definisi teknologi pendidikan, yang kedua, prinsip etika teknologi pendidikan, yang ketiga, landasan teknologi pendidikan. Yang pertama, yaitu definisi teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan seringkali disalahpahami hanya sebagai perangkat keras atau alat digital. Namun secara akademis, teknologi pendidikan didefinisikan oleh Association for Education, Communication, and Technology atau biasa disingkat AECT sebagai studi dan praktik etis untuk memfasilitasi pembelajaran dan meningkatkan kinerja dengan menciptakan, menggunakan, mengelola proses dan sumber daya teknologi yang sesuai. Definisi ini mengintegrasikan 3 unsur penting. Yang pertama yaitu teori, yang kedua konsep, dan yang ketiga definisi teknologi pendidikan menjadi pemahaman yang utuh. Oke. Terus saya akan menjelaskan integrasi teori dan konsep dalam teknologi pendidikan. Integrasi teori dan konsep teknologi pendidikan pada hakikatnya adalah disiplin ilmu yang bersifat solutif dan sistematif. Proses teknologi pendidikan dimulai dari analisis masalah, terus yang kedua adalah desain intervensi, yang ketiga ada pengembangan solusi, yang keempat ada implementasi, dan yang kelima ada evaluasi. Dalam konsep dan desain instruksional atau ADDIE model misalnya, memastikan bahwa teknologi yang diterapkan tidak hanya modern tetapi juga efektif secara pedagogis. Oleh karena itu, kemampuan kita untuk mengintegrasikan sebagai teori ini sangat krusial dalam merumuskan solusi yang aplikatif. Gimana? Aduh. Contoh penerapan dalam konteks pembelajaran abad 21. Personalisis learning berbasis AI. Penerapan teknologi pendidikan yang holistik terwujud dalam sistem pembelajaran personalisasi berbasis kecerdasan buatan atau AI. Sistem menganalisis data kinerja peserta didik atau learning analysis. Konten atau jalur belajar dimodifikasi secara otomatis sesuai kebutuhan individu. Manifestasi teknologi pendidikan yang memandu teori kognitif teknologi yang mutakhir. Nah, di sini terus saya akan menjelaskan prinsip etik teknologi pendidikan. Aspek ini merupakan landasan moral dan profesional yang tak terpisahkan dalam teknologi pendidikan. Prinsip etika memastikan bahwa inovasi teknologi yang kita ciptakan guna untuk dikelola benar-benar memberikan manfaat tanpa menimbulkan kerugian.
Etika dalam teknologi pendidikan dapat dianalisis melalui 3 domain kunci. Yang pertama yaitu creating atau menciptakan. Dalam fase ini, profesional teknologi pendidikan wajib menjamin aksesibilitas universal, misalnya memenuhi standar WCAG untuk difabel, dan integritas konten. Etika menciptakan menuntut perlindungan hak kekayaan intelektual atau HKI, menghindari plagialisme dan memastikan hanya materi yang dikembangkan bebas dari bias sosial, ras, atau gender. Terus yang kedua ada using atau menggunakan. Penggunaan teknologi harus berpegang teguh pada prinsip privasi dan keamanan data. Kita harus transparan pada penggunaan mengenai bagaimana data mereka dikumpulkan dan dikelola. Penggunaan teknologi yang etis juga berarti menghindari penyalahgunaan fitur-fitur seperti deepfake atau manipulasi informasi yang dapat merusak proses belajar atau reputasi individu. Terus yang ketiga ada managing atau mengelola. Pengelolaan teknologi pendidikan harus dilakukan dengan akuntabilitas dan profesionalisme. Hal ini mencakup tata kelola sistem informasi pembelajaran atau learning managing atau sistem atau LMS, pengelolaan lisensi perangkat lunak, serta penyediaan dukungan teknis yang memadai dan berkelanjutan. Etika manajemen juga etika manajemen juga menuntut keadilan dan alokasi sumber daya, memastikan semua peserta didik memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses teknologi yang sama. Nah, contoh kasus etis. Isu etis yang paling sering muncul adalah terkait penggunaan proctoring atau pengawasan ujian berbasis AI. Secara etis, sistem tersebut harus seimbang antara kebutuhan, keamanan, dan akademis, dan hak privasi individu. Pengembangan keputusan etis dalam teknologi pendidikan menuntut kita untuk menunjukkan kemampuan berpikir kritis, komunikatif dalam menyajikan solusi yang adil dan transparan pada seluruh pemangku kepentingan. Terus saya akan menjelaskan, bentar, ini mana? Landasan sudah. Landasan landasan teori TP, sintes teknologi dan pendidikan. Terus hubungan konsep teknologi dan pendidikan dalam landasan teknologi pendidikan. Landasan teknologi pendidikan terbentuk melalui sintesis filosofis dan praktis antara dua konsep besar, yaitu teknologi dan pendidikan. Teknologi sebagai ilmu terapan, konsep teknologi dalam teknologi pendidikan tidak hanya tentang hardware atau software, tetapi lebih pada proses berpikir sistematis untuk mencapai tujuan spesifik. Teknologi pendidikan mengambil prinsip-prinsip sains dan rekayasa untuk merancang, mengembangkan, dan mengevaluasi solusi belajar. Pendidikan sebagai ilmu normatif. Pendidikan membawa serta nilai-nilai tujuan dan norma sosial yang ingin dicapai, seperti pembentukan karakter, peningkatan literasi atau pemerataan kesempatan. Pembentukan landasan teknologi pendidikan adalah kerangka pikir yang menjabatani kedua konsep tersebut, memastikan bahwa penerapan teknologi selalu diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan yang bernilai dan beretika. Landasan ini mendikte bahwa intervensi teknologi harus efektif, mampu menciptakan tujuan pembelajaran yang diterapkan
mampu diterapkan efisien, menggunakan sumber daya waktu, biaya secara optimal. Terus relevan, sesuai dengan konteks, budaya, dan kebutuhan pengguna. Dan yang terakhir, beretika atau mendorong pertumbuhan positif dan menjalin keadilan. Dengan demikian, landasan teknologi pendidikan membimbing kita untuk melihat teknologi sebagai kekuatan transformatif yang harus dikelola secara bijak demi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Oke, yang terakhir yaitu penutup. Nah, di mana bagian penutup? Oke, simpulan dan penutup. Simpulan. Sebagai simpulan, analisis kritis ini menegaskan bahwa teknologi pendidikan adalah disiplin integrasi yang melampaui penggunaan alat. Teknologi pendidikan menuntut pemahaman mendalam pada aspek proses sistematis dalam memecahkan masalah belajar, diikat oleh prinsip etika yang ketat, terutama dalam penciptaan, penggunaan, dan pengelolaan teknologi, dan berlandaskan pada hubungan integral antara inovasi teknologi dan tujuan pendidikan. Refleksi, pemahaman terhadap landasan dan prinsip etik teknologi pendidikan ini merupakan persyaratan fundalisme bagi setiap calon profesional teknologi pendidikan. Hal ini melatih kita untuk berpikir kritis dan menganalisis masalah kreatif dalam merancang solusi dan komunikasi dalam menyampaikan argumentasi dan implementasi teknologi secara tanggung jawab. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Bila banyak salah kata, tutur kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The tool which has made this possible. Designed for use in high school classrooms. Revolution. That was PCs and the internet. And we've just about caught up with that. The fourth technologies. Industry 4.0 is the next big shift in the way that manufacturing. That has a huge impact on learning and retention of facts to create Education 4.0. Selamat untuk kamu yang sudah menemukan dan membuka video ini. Video ini akan membahas tentang teknologi pada bidang pendidikan dan bagaimana perkembangannya. Sebelum mengetahui lebih lanjut teknologi pada bidang pendidikan, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa sih itu teknologi. Teknologi umumnya merupakan suatu alat yang diciptakan untuk mempermudah manusia dalam menyelesaikan masalah atau pekerjaan. Keberadaan teknologi telah mempengaruhi masyarakat dan lingkungan di sekitarnya seiring dengan perkembangan zaman. Mana dengan teknologi mampu membantu manusia dalam berbagai hal. Salah satunya membantu dalam hal bidang pendidikan. Setelah mengetahui apa itu teknologi, ternyata teknologi saat ini terus mengalami kemajuan dengan sangat pesat. Dan tentu saja, kemajuan teknologi tersebut akan mempengaruhi segala aspek kehidupan manusia, seperti ekonomi, budaya, politik, kesehatan, dan tidak terkecuali pendidikan.
Pada zaman serba canggih ini, kemajuan teknologi adalah suatu hal yang tidak bisa kita hindari. Zaman yang modern ini, semakin maju ilmu pengetahuan, maka akan semakin maju pula teknologi yang ada. Karena teknologi juga mengalami perkembangan yang sangat pesat pada bidang pendidikan, dengan adanya teknologi pada bidang pendidikan ini, perkembangan pendidikan sudah semakin maju. Pendidikan saat ini sangat jauh berbeda dengan pendidikan pada zaman dahulu. Jika kita lihat perbandingan pendidikan zaman dahulu dengan sekarang, tentunya mengalami perbandingan yang sangat signifikan. Contohnya, jika zaman dulu kita harus menulis menggunakan kertas, maka pada zaman sekarang, dengan adanya teknologi, kita bisa menulis secara digital dengan menggunakan Word. Dengan adanya Word tersebut, maka manusia tidak perlu lagi menggunakan pulpen, pensil, ataupun kertas. Dengan adanya teknologi, tulisan yang ingin kita tulis bisa langsung diketik melalui laptop ataupun smartphone. Sebelum kita mengenal lebih jauh lagi apa saja teknologi yang digunakan pada bidang pendidikan, sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu sejarah sebelum dunia pendidikan menggunakan teknologi. Perkembangan teknologi dalam bidang pendidikan tentunya mengalami sejarah yang panjang. Perkembangan teknologi pada bidang pendidikan tentunya melewati beberapa tahap. Tahap pertama. Pada tahap pertama, teknologi pendidikan hanya berupa alat-alat sederhana saja, seperti peta, simbol, grafik, dan lain sebagainya. Teknologi ini merupakan teknologi tertua, tetapi sayangnya tidak ada bukti tertulis mengenai tahap ini. Tahap kedua. Tahap kedua dinamakan sebagai revolusi elektronik. Pada tahap ini, sudah sedikit mengalami kemajuan, contohnya sudah ada tape recorder, proyektor, dan radio. Tahap ketiga. Tahap ketiga yaitu tahap teknologi yang dikenal dengan revolusi komunikasi. Pada tahap ini, mulai dikenalkannya media massa. Tahap keempat. Kemudian selanjutnya ada tahap keempat, yang merupakan tahap instruksi pembelajaran. Tahap kelima. Tahap kelima merupakan tahap yang terakhir. Pada tahap kelima, yaitu dikenal sebagai teknologi pendekatan sistem. Pada tahap ini, teknologi sudah memasuki tahap merancang, mengerjakan, dan mengevaluasi. Setelah mendengarkan penjelasan bagaimana tahap teknologi pada bidang pendidikan, tentunya, jika kita bandingkan dengan zaman sekarang yang sudah semakin berkembang, kemajuan teknologi ini menjadi hal yang sangat berpengaruh bagi kehidupan tentunya.
Inovasi dalam pembelajaran pun semakin berkembang dengan adanya inovasi e-learning yang semakin memudahkan proses pendidikan. Hal tersebut pun didasarkan karena adanya inovasi dan kreativitas manusia. Berbagai aplikasi dan metode pun diciptakan agar belajar tidak monoton dan membosankan. Contohnya, seperti kuis online, memberikan tugas dengan gambar, ditambah presentasi yang menarik, membuat video, dan masih banyak lagi cara mengajar menggunakan alat teknologi. E-learning bisa dikatakan sebagai sistem pembelajaran yang kerap memanfaatkan teknologi komputer dan internet sebagai sarana pembelajaran. Siswa bisa mengakses materi pelajaran, baik itu materi berupa video, gambar, teks, maupun suara di mana saja tanpa perlu bertatap muka dengan gurunya. Sistem atau model seperti ini tentu sudah dimiliki oleh universitas-universitas di Indonesia dan tingkat pendidikan lainnya. Penyediaan konten seperti materi pembelajaran dapat diakses oleh siswa. Ujian online pun, sistem penilaian siswa kini dalam bentuk website. Sistem pembelajaran e-learning pada umumnya tidak menggantikan model belajar secara konvensional. Tapi ini hanya sebagai pendukung kegiatan belajar mengajar siswa saja dan ditunjukkan untuk memberikan kemudahan pengajar dalam menyampaikan berbagai informasi kepada siswanya. Contoh dari e-learning yaitu synchronous e-learning dan asynchronous e-learning. Berdasarkan pada pernyataan Association of Research Libraries atau ARL, tujuan adanya perpustakaan digital yakni untuk memberikan kemudahan atau kelancaran dalam proses pengembangan yang sistematis. Siswa dimudahkan dalam mengakses buku-buku dalam bentuk digital dan kemudian mempelajarinya tanpa perlu datang ke perpustakaan langsung atau tidak harus juga membeli buku dalam bentuk fisik. Tentu ini menguntungkan bagi siswa karena mereka dapat belajar di mana dan kapan saja. Saat ini, proses belajar mengajar tidak selalu menyampaikan bahan ajar melalui lisan, namun bisa juga mengandalkan video, gambar, atau materi yang dibuat menggunakan komputer atau laptop. Kemudian, dapat ditampilkan lagi menggunakan teknologi proyektor agar objek tampak lebih besar dan bisa dilihat langsung oleh semua siswa. Jenis teknologi yang satu ini merupakan metode pembelajaran yang dapat mencampurkan pertemuan tatap muka pengajar dengan muridnya secara online tanpa terbatas oleh jarak. Pengajar mampu memberikan materinya secara real-time lewat phone conference, video conference, atau chatting online. Mereka kemudian dapat saling memberikan feedback, baik berupa pertanyaan, jawaban, ataupun pernyataan. Generasi muda maupun tua hampir banyak menghabiskan waktunya dengan mengakses berbagai media sosial. Oleh karena itulah, banyak guru dan sekolah yang memanfaatkan media sosial sebagai sarana pembelajaran. Misalnya dengan memaksimalkan aplikasi TikTok, YouTube, hingga Instagram. Jenis teknologi ini pun termasuk contoh teknologi digital dalam lingkup pendidikan. Pembelajaran dengan menggunakan bantuan video kini terbilang populer sebagai teknologi pendidikan. Sebab, metode pembelajaran jarak jauh dapat dipelajari siswa melalui layar komputer.
terutama video animasi yang dapat memperkaya pelajaran dan tentu memudahkan murid untuk memahami pelajaran yang diikutinya.